Selamat datang di rumah ofisial bersama saya dengan Supara Gemaha. Kemenangan tim nasional U17 Indonesia atas Honduras dengan skor 2-1 pada leg terakhir grup H Piala Dunia U17 2025 di Doha, Qatar, Senin 10 November mengukir sejarah untuk persepakbolaan Indonesia. Dan sampai saat ini keberhasilan mendudukan Honduras menjadi kemenangan pertama Indonesia sepanjang keikutsertaan di Piala Dunia U17. Selain itu, kemenangan tersebut juga menjadi yang pertama bagi tim nasional Indonesia di semua putaran final Piala Dunia, baik senior maupun kelompok umur yang pernah diikuti oleh tim nasional Garuda. Dan lain daripada itu, Indonesia pun menjadi satu-satunya negara ASEAN yang pernah memenangi pertandingan Piala Dunia U17. Negara ASEAN yang lain yang pernah berpartisipasi di Piala Dunia U17 yakni Thailand serta edisi tahun 1997 dan 1999, bahkan tidak pernah mendapatkan 1 poin pun selama mengikuti turnamen tersebut. Sedangkan Indonesia sudah 2 kali berkompetisi di Piala Dunia U17, yaitu pada tahun 2023 dan tahun 2025. Di Piala Dunia U17 2023, Indonesia yang menjadi tuan rumah berhasil mendapatkan 2 hasil seri dan sekali kalah dari 3 pertandingan di grup A atau mengantongi 2 poin pada saat itu. Skor imbang diraih dari laga versus Ekuador dengan skor 1-1 dan Panama dengan skor yang sama juga 1-1. Kekalahan datang saat bertemu dengan Maroko dengan skor 1-3. Namun sedangkan di Piala Dunia U17 2025, Indonesia yang berada di grup H berhasil menang atas Honduras 2-1. Pada laga pamungkas sebelumnya, Indonesia takluk dari Zambia dengan skor 1-3 dan Brazil dengan skor 4-0. Dan selama keterlibatan Indonesia di Piala Dunia U17, hanya ada 5 pemain yang berhasil mencetak gol untuk Indonesia dengan total keseluruhan 6 gol. Mereka adalah Arkan Kakak yang mencetak 2 gol, Muhammad Nabil Asyura, Muhammad Zahabi Goli, Vanda Florasta, dan Fadli Alberto yang masing-masing mencetak 1 gol. Dan sampai saat ini Arkan Kakak masih menjadi pemain Indonesia dengan gol terbanyak di Piala Dunia U17 yang dibuat pada edisi 2023. Namun, sama seperti Piala Dunia U17 2023, Indonesia pun gagal lolos dari fase grup pada tahun 2025. Indonesia yang saat ini yang berada di peringkat ketiga grup H dengan 3 poin dari 3 pertandingan tidak dapat melaju ke babak 32 besar Piala Dunia U17 2025 lantaran selisih gol skuad remaja Garuda tidak memungkinkan untuk masuk ke 8 besar peringkat ketiga terbaik yang berhak melangkah ke fase gugur. Tim nasional Indonesia U17 menutup perjalanan di fase grup H Piala Dunia U17 2025 dengan kemenangan 2-1 atas Honduras dalam laga yang berlangsung di Doha, Qatar. Adalah Elvandra Florasta yang membuka keunggulan Indonesia lewat tendangan penalti sebelum Honduras kemudian menyamakan kedudukan melalui tempat yang sama juga dari titik penalti Luis Suaso. Dan untuk selanjutnya Fadli Alberto menjadi pahlawan kemenangan Indonesia berkat golnya di babak kedua. Kemenangan ini membuat posisi Indonesia mengunci posisi ketiga klasemen grup H dengan 3 poin. Tapi dalam perolehan klasemen mini peringkat ketiga, Indonesia belum naik ke urutan ke-8 terbaik sebab kalah bersaing karena selisih gol -5. Selama berjalannya pertandingan pada babak pertama, Garuda Muda tampil dominan dengan alur permainan yang lebih agresif dan rapi. Meski beberapa peluang berhasil diciptakan, penyelesaian akhir yang kurang efektif membuat skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Dan barulah pada babak kedua, Indonesia langsung menguasai jalannya pertandingan. Hasilnya peluang emas datang pada menit ke-49 setelah pelatih Nova Arianto meminta video support review atas pelanggaran Darel Oliva terhadap Mirza Firzatullah di dalam kotak penalti dan wasit pun menunjuk titik putih. Sang eksekutor Evandra Florasta menjalankan tugasnya dengan sempurna. Tendangan kaki kirinya mengecoh kiper Noel Valadares dan membawa Indonesia unggul 1-0 pada menit ke-52. Namun, keunggulan itu hanya bertahan 2 menit. Honduras menyamakan skor lewat penalti setelah Putu Panji dinilai melakukan handball di area kotak terlarang.
Luis Suarez dari Honduras sukses menalkan kiper Indonesia dengan skor menjadi 1-1 pada menit ke-54. Dan berikutnya Indonesia kembali mengambil kendali permainan setelah sempat kembali meminta video support pada menit ke-65, tapi tanpa menghasilkan penalti. Garuda Muda akhirnya kembali unggul lewat gol indah Fadli Alberto pada menit ke-72. Berawal dari umpan silang Fandi Ahmad dari sisi kanan, Fadli memutar bola dengan baik sebelum memutar badan dan melepas tendangan keras kaki kanan yang mengarah ke pojok kiri gawang. Kiper Valadares tak mampu menjangkau bola dan skor 2-1 berubah untuk Indonesia. Memasuki menit-menit terakhir, Honduras kembali meminta video support pada menit ke-84 setelah pemain Indonesia dianggap melanggar Suarez di kotak penalti. Namun untuk ini, wasit memutuskan tidak ada pelanggaran. Indonesia sempat mendapat peluang tambahan di masa injury time berkat Evandra dan Matthew Baker, namun belum mampu untuk menambah keunggulan. Dan akhirnya, hingga peluit panjang, skor 2-1 untuk kemenangan Indonesia tetap bertahan. Tim nasional Indonesia U17 mengakhiri perjalanan mereka pada grup H di Piala Dunia U17 2025 dengan menempati posisi ketiga dalam klasemen akhir. Indonesia mengalahkan Honduras dengan skor 2-1 pada pertandingan terakhir grup H Piala Dunia U17 2025. Tim nasional U17 Indonesia mengemas kemenangan pada pertandingan ini berkat gol yang dicetak oleh Evandra Floresta dan Fadli Alberto, sedangkan Honduras sempat menyamakan kedudukan melalui Luis Suarez. Dan kemenangan ini membuat Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen akhir grup H dengan 3 poin dari 3 pertandingan, sedangkan Honduras menempati posisi keempat dengan 0 poin. Oke, walaupun sudah mencetak sejarah di Piala Dunia U17 tapi nggak lolos. Peringkat ketiga dari klasemen akhir grup H dan tidak lolos ke 32 besar. Ya sabar Indonesia, timnas senior juga gitu loh. Sabar, apa yang harus diperbaiki? Tapi udah cetak sejarah ya. Udah ngambil pelatih kelas dunia, udah naturalisasi pemainnya udah kelas Eropa, tapi belum juga berprestasi. Oke, udah ya. Udah. Oke, sekian video hari ini. Akhir kata Serenus Pratomohak. Salam sayang Tuhan samping Anda. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace. Hai, apa kabar? Boleh bilang nama nggak ya? Oke.